Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di video ini, kami akan membahas beberapa hal seru tentang puisi di dalam puisi Wind and Window Flower by Robert Frost. Yang kita akan membahas beberapa hal serunya tentang mulai dari reciting, analyzing the poem, dan belajar kosakata di dalam puisi ini. Jadi, perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Raffi Fendel Sofyan. Hello, my name is Christina Kincaran Revani. Hello, my name is Bagas Giyakinario. Yuk kita langsung mulai aja videonya. Jadi pertama-tama yuk kita tonton video reciting Wind and Window Flower by Robert Frost. Wind and Window Flower by Robert Frost. Lovers, forget your love and list to the love of these. See a window flower and hear winter breeze. When the frosty window veil was melted down at noon, and the cage's yellow bird hung over her in tune, he marked her to the pane. He could not help but mark, and only pass her by to come again at dark. He was a winter wind, concerned with ice and snow, dead weeds and unmated birds, and little of love could know. But he sighed upon the sill, he gave the sash a shake, as witness all within, who lay that night awake. Perchance he helped prevail to win her for the flight from the violet looking glass and warm stove window light. But the flower leaned aside and thought of not to say, and morning found the breeze 100 miles away. Setelah mendengarkan puisi tadi, menurut teman-teman, puisi tadi bercerita tentang apa sih? Nah, puisi ini bercerita tentang cinta dan bagaimana kadang-kadang kita baru menyadari sesuatu itu berharga setelah silau. Dalam cerita ini, laki-laki atau yang digambarkan sebagai winter breeze atau angin mencintai seorang wanita yang digambarkan sebagai window flower atau si bunga yang ada di jendela. Nah, di sini dia mencoba menunjukkan perasaannya, tetapi si bunga tidak menyadarinya. Ketika si bunga itu akhirnya sadar bahwa dia juga mencintai si angin, anginnya sudah pergi dan tidak bisa kembali lagi. Ini seperti ketika kamu punya mainan favorit, tapi jarang memainkannya. Lalu suatu hari, mainannya hilang atau rusak. Dan baru saat itu kamu merasa sangat kehilangan. Puisi ini mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal dan orang-orang yang kita sayangi selagi mereka masih ada. Di sini kita bisa melihat bahwa puisi Wind and Window Flower ditulis dengan quatrain. Apa itu quatrain? Quatrain berarti di setiap bait ada 4 baris. Ini membantu puisi menjadi lebih rapi dan mudah dimengerti. Biasanya puisi yang punya 4 baris di setiap baitnya membuat pembaca lebih mudah mengikuti cerita atau ide yang ingin disampaikan. Lalu ada pemenggalan baris atau line breaks. Apa itu? Jadi di dalam puisi ada yang namanya pemenggalan baris atau line breaks. Itu artinya setelah setiap baris ada jeda atau berhenti sejenak. Ini dibuat supaya pembaca bisa merenung atau berpikir terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Misalnya, ketika angin ingin menyampaikan perasaannya ke bunga, pembaca diberi waktu untuk memahami perasaan angin atau si bunga lewat jeda di setiap barisnya. Lalu ada rhyme scheme. Apa itu? Rhyme scheme itu adalah pola bunyi di akhir setiap baris. Dan orang-orang biasanya menggunakan huruf untuk menunjukkan baris mana yang memiliki pola serupa. Di puisi ini, rhyme scheme-nya umumnya mengikuti pola A, B, C, B, di mana baris kedua dan keempat memiliki bunyi yang sama. Pola ini membuat puisi terasa lebih musikal dan mendukung cerita yang ingin disampaikan. Bisa dilihat bahwa di sini si penulis menggunakan personifikasi. Apa itu personifikasi? Personifikasi itu seperti memberi sifat manusia pada benda-benda atau hewan yang seharusnya tidak punya perasaan atau kemampuan seperti manusia. Misalnya, kalau kita bilang,
angin berbisik di telinga. Itu artinya kita menggambarkan angin seolah-olah bisa berbicara. Padahal angin kan tidak bisa berbicara ya. Lalu, di puisi Wind and Windflower ini ada contoh personifikasi. Misalnya di bagian ini, he marked her to the pane. Di sini, angin seolah-olah bisa melihat bunga dan memperhatikannya melalui jendela. Padahal, angin tidak bisa melihat seperti manusia. Lalu ada lagi, and the flower leaned aside and thought of not to say. Bunga juga digambarkan seolah-olah bisa berpikir dan merasa bingung seperti manusia yang nggak tahu harus bilang apa. Padahal bunga kan cuma bunga, sebuah tumbuhan. Dengan personifikasi, kita bisa membuat benda-benda yang tidak hidup seperti angin atau bunga terasa seperti punya perasaan, dan itu membuat cerita jadi lebih seru dan imajinatif. Apakah kalian tahu kalau di dalam puisi ada rhyme atau irama? Nah, irama dalam puisi itu seperti gema. Bunyinya tidak harus sama persis. Contohnya, waktu kecil kita belajar irama seperti jalan dan bulan. Dalam puisi, penulis membuat rhyme scheme, yaitu pola bunyi di akhir baris. Rhyme bisa sangat sempurna, tak sempurna, atau bahkan ada di dalam satu baris. Ini membuat puisi terasa lebih indah dan seperti musik dengan bunyi-bunyi yang saling terhubung. Sekarang, aku akan menjelaskan cara mengenali rhyme. Di puisi Wind and Windflower oleh Robert Frost, kita bisa lihat kalau ada beberapa jenis rhyme yang digunakan. Misalnya, ada perfect rhyme atau irama yang sempurna seperti love and above, breeze and freeze, pain and again. Ini contoh rima yang bunyinya persis sama di akhir kata. Tetapi selain itu, ada juga irama yang tidak sempurna. Bunyinya hampir sama tapi tidak persis. Misalnya, seal and prevail. Sekarang saya mau menjelaskan tentang background. Yang pertama ada background writer. Robert Frost, atau yang lebih dikenal sebagai penyair modernis, ia mulai menulis di awal abad ke-20. Ia sering menggunakan latar yang berhubungan dengan alam. Tema yang sering ia angkat meliputi alam, kesepian, tanggung jawab, kematian, dan cinta. Gaya puisinya dapat digambarkan sebagai pastoral, sederhana, dan penuh refleksi. Selanjutnya ada era. Pasca modernisasi atau postmodernization, puisi modernis dikenal dengan kreativitas dalam penggunaan bahasa, banyaknya alusi dan suara-suara yang beragam. Gerakan ini meninggalkan tradisi lama untuk menciptakan gaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ciri-ciri utama puisi modernis meliputi: yang pertama ada free verse, atau puisi bebas tanpa pola rima. Selanjutnya ada penggunaan bahasa yang eksperimental, ada teknik stream of consciousness, atau mengalir seperti pikiran. Selanjutnya ada narasi yang tidak linear, fokus pada pengalaman pribadi, perspektif yang realistis. Puisi modernis juga sering dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti isu sosial, seni, dan politik, sehingga menawarkan pandangan yang lebih kompleks dan relevan terhadap dunia modern. Puisi Robert Frost yang berjudul Wind and Windflower memadukan tema modernis dengan bentuk puisi tradisional. Puisi ini mengeksplorasi pengalaman subjektif dan jarak emosional sesuai dengan fokus modernis pada keterasingan dan simbolisme. Namun, Frost menyimpang dari tren modernis dengan tetap menggunakan pola rima yang terstruktur dan latar pastoral, menciptakan keseimbangan antara inovasi modernis dan tradisi puisi yang abadi. Selanjutnya, kita akan belajar beberapa kosakata bahasa Inggris melalui puisi. Setiap kata yang ada di dalam puisi ini punya makna ganda loh. Selain artinya yang literal, kata-kata ini juga punya makna simbolis yang bisa bikin kita lebih paham tentang isi puisi. Jadi yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita punya wind atau angin. Angin adalah sesuatu yang bergerak dan gak bisa kita lihat secara langsung. Dalam puisi ini, angin melambangkan karakter pria yang jatuh cinta pada sang bunga atau sang wanita.
Sama seperti angin yang gak bisa dilihat, perasaan pria ini juga jauh dan sangat sulit untuk dijangkau. Contoh kalimatnya, "The wind was so strong that it knocked over the sign." Artinya, anginnya sangat kencang sampai menumbangkan tanda itu. Selanjutnya, kita punya flower atau bunga. Bunga adalah tanaman yang memiliki bentuk dan warna yang cantik serta aroma yang harum. Dalam puisi ini, bunga melambangkan wanita yang sangat cantik dan penuh pesona. Pria yang jatuh cinta padanya melihat bunga sebagai simbol kecantikan dan keanggunan. Contoh kalimatnya, "The tree begins to flower in early spring, covering its branch with delicate white blossom." Artinya, pohon mulai berbunga di awal musim semi, menutupi cabangnya dengan bunga putih yang lembut. Selanjutnya, kita punya breeze atau angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi adalah angin yang lembut dan tidak terlalu kuat. Di sini menggambarkan sikap pria yang hanya bisa lewat begitu saja di dekat wanita atau sang bunga tanpa benar-benar mendekat. Seperti angin yang lembut, perasaan pria ini tidak langsung terlihat oleh wanita tersebut. Contoh kalimatnya, "The project was a breeze for him, thanks to his years of experience." Artinya, proyek itu sangat mudah baginya berkat pengalaman bertahun-tahunnya. Selanjutnya, kita punya frosty, atau yang makna literalnya, sesuatu yang membeku karena suhu dingin atau ada lapisan es di sekitarnya. Dalam puisi ini, Frosty menggambarkan bagaimana tindakan angin atau sang pria yang dingin membuat bunga atau sang wanita bisa melihat dunia dengan lebih jelas. Seperti es yang membuat segalanya lebih transparan, sikap pria ini malah membantu wanita memahami banyak hal. Contoh kalimatnya, "The frosty morning left a thin layer of ice on the car windshield." Atau, pagi yang membeku meninggalkan lapisan es tipis di kaca mobil. Selanjutnya, kita punya pen atau kaca jendela. Kaca jendela adalah kaca yang ada di dalam jendela yang memisahkan ruang luar dan dalam. Dalam puisi ini, kaca jendela melambangkan penghalang yang memisahkan pria atau angin dengan sang wanita atau bunga. Angin tidak bisa menembus kaca itu, yang menggambarkan kesulitan pria untuk mendekati wanita karena ada banyak batasan. Contoh kalimatnya, "The rain splattered against the window pane, creating a shooting sound." Artinya, hujan memercik di kaca jendela, menciptakan suara yang menenangkan. Terakhir, kita punya winter atau musim dingin. Secara literal, musim dingin adalah musim yang sangat dingin, yang seringkali membuat segalanya menjadi beku. Dan di puisi ini, musim dingin melambangkan keadaan pria atau angin yang sangat dingin dan penuh masalah, yang membuatnya sulit untuk mendekati wanita atau sang bunga. Musim dingin juga menunjukkan rasa takut pria akan merusak kecantikan bunga dengan cintanya yang belum bisa dijalani. Contoh kalimatnya, "His mood was as bleak as a winter storm." Artinya, suasananya suram seperti badai musim dingin. Selanjutnya, setelah kita belajar beberapa kosakata baru dalam puisi, kita akan melakukan sedikit latihan yang seru. Kalian akan melihat beberapa gambar yang ada di layar, dan tugas kalian adalah menghubungkan gambar dengan kata yang tepat dari kosakata yang baru saja kita pelajari. Misalnya, kalau kalian melihat gambar angin yang sedang bertiup, kalian akan menghubungkan dengan kata wind. Atau, jika ada gambar bunga yang cantik, kalian bisa memilih kata flower. Yuk, kita langsung mulai aja. Baik, soal yang pertama. Pilihlah kata sesuai dengan gambar di atas. Apakah itu wind, breeze, atau frosty? Jawabannya adalah wind, karena wind adalah angin yang bertiup dengan kencang. Kita tidak bisa melihatnya. Soal kedua, pilihlah kata sesuai gambar di atas. Apakah A. winter, B. flower, atau C. pen? Jawaban dari gambar ini adalah B. flower, karena menggambarkan bunga yang sedang mekar dan memiliki bentuk yang indah. Soal ketiga, pilihlah kata yang sesuai dengan gambar di atas. Apakah A.
paint, B. breeze, atau C. frosty? Gambar di atas sesuai dengan kata pen karena ada gambar jendela dengan kaca yang tertutup. Soal selanjutnya, pilihlah kata yang sesuai dengan gambar di atas. Apakah A. wind, B. breeze, atau C. winter? Jawabannya adalah B. breeze, karena gambar di atas menunjukkan angin sepoi-sepoi yang lembut yang menggerakkan suatu benda. Soal terakhir, pilihlah kata yang sesuai dengan gambar di atas. Apakah A. winter, B. frosty, atau C. flower? Jawabannya adalah A. winter, karena pada gambar tersebut ada gambar salju dan es yang menunjukkan musim dingin. Bagaimana? Mudah kan? Setelah latihan ini, kalian pasti jadi lebih paham dengan makna dari setiap kata yang kita pelajari. Kalau sudah selesai, cek kembali jawaban kalian dan lihat apakah kalian sudah menghubungkan gambar dengan kata yang tepat. Semoga latihan ini membantu kalian semakin mengerti puisi dan kosakata baru. Setelah kita mempelajari puisi Wind and Window Flower karya Robert Frost, kita menemukan betapa sederhana namun mendalamnya kisah ini. Puisi ini berbicara tentang cinta yang tak terbalas, tentang kerinduan, dan bagaimana terkadang kita hanya menyadari nilai sesuatu ketika hal itu sudah tidak ada. Melalui Winter Breeze dan Window Flower, Frost mengajarkan kita pelajaran yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pentingnya menghargai hal-hal dan orang-orang yang kita miliki sebelum terlambat. Selama pembelajaran ini, kita telah membahas elemen-elemen puisi yang membuatnya begitu berkesan. Kita melihat bagaimana bentuk kuatrain dengan pola rima A, B, C, B memberikan ritme yang alami dan memudahkan kita untuk memahami cerita. Pemenggalan baris yang tepat juga memberi kita waktu untuk merenungkan setiap bagian dari cerita Wind and Window Flower ini. Selain itu, kita juga membahas personifikasi dalam puisi ini. Frost berhasil membuat angin dan bunga terasa hidup, seperti memiliki emosi dan kehendak. Angin yang hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, dan bunga yang tidak menyadari cinta angin adalah gambaran perasaan manusia yang seringkali kompleks dan sulit untuk diungkapkan. Melalui personifikasi ini, Frost membawa kita lebih dekat ke makna simbolis puisi. Kita juga telah belajar beberapa kosakata baru yang menjadi inti dari cerita ini, seperti wind, flower, breeze, pain, frosty, dan winter. Kata-kata ini tidak hanya memiliki makna literal, tetapi juga simbolis. Contohnya, wind menggambarkan pria yang penuh perasaan, tetapi sulit untuk mendekat. Sementara flower melambangkan kecantikan dan ketidakpekaan terhadap cinta yang hadir di sekitarnya. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga, yaitu hargailah momen yang ada dan orang yang ada dalam hidup kita. Sama seperti bunga yang baru menyadari pentingnya angin setelah ia pergi. Kita seringkali lupa menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya sangat berarti. Pesan ini relevan dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan, persahabatan, maupun rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Untuk menutup pembelajaran ini, mari kita renungkan bagaimana kita bisa menerapkan pesan dari puisi ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada seseorang yang selama ini selalu mendukung kita, tapi kita belum cukup menghargainya. Atau mungkin ada hal kecil yang selalu kita anggap remeh, padahal itu membawa kebahagiaan. Dengan itu, kita sampai di akhir video pembelajaran ini. Terima kasih telah mengikuti hingga selesai. Semoga materi hari ini memberikan wawasan baru, tidak hanya dalam memahami puisi, tetapi juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kalian merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa belajar bersama kita. Tulis di kolom komentar apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini, atau jika kalian punya pandangan berbeda tentang puisi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, terus gali keindahan sastra, dan jangan pernah berhenti mengeksplorasi dunia lewat kata-kata. Sampai jumpa lagi. Thank you and adios.